Saya katakan adab kubur itu berbeda dengan hari kehidupan, hari kiamat. Hayatul barzakhiyah itu sesuatu yang berbeda dengan nanti masalah surga dan neraka. Ini masalah yang lain. Adapun hadis doa anak itu adalah dimasukkan ke dalam surga dan juga tidak dijelaskan di hadis tersebut dia disiksa, tidak dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir. Pada minggu kemarin kita sudah memulai muqaddimah dari pembahasan beriman pada hari akhir. Kita menjelaskan tentang sunnah-sunnah di saat orang yang meninggal, kemudian ketika nyawa itu dicabut, kemudian kita sampai pada pembahasan tentang fitnah kubur. Pembahasan pada fitnah kubur. Di antara pembahasan yang paling penting berkaitan dengan fitnah kubur adalah permasalahan dan kita harus tahu fitnah kubur ini sebagaimana yang saya jelaskan pada minggu kemarin apa? Pertanyaan malaikat tentang tiga hal, apa itu? Terus ditanya tentang tiga hal. Pertama tentang Allah, tentang agama Islam, dan tentang Rasulullah SAW. Taib. Pertanyaannya, apakah fitnah kubur ini menimpa pada semua umat? Ataukah hanya umat Nabi Muhammad saja yang ditanya tiga hal ini? Umatnya Nabi Nuh misalnya, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka mati, apakah ditanya dengan pertanyaan fitnah kubur ini? Apakah hanya umat Rasulullah SAW yang ditanya tentang masalah ini? Bisa dikatakan hampir ulama sepakat bahwasanya fitnah kubur ini menimpa kepada semua umat. Menimpa kepada semua umat manusia. Baik itu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, maka mereka akan difitnah di dalam kuburnya, sebagaimana ditanyanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dinukil masalah ini ijma, tidak ada yang mengingkarinya kecuali Abu Abdullah Muhammad ibn Ali at-Tirmidzi. Abu Abdullah Muhammad ibn Ali at-Tirmidzi lah yang mengingkari bahwasanya tidak semua umat. Ini bukan Imam Tirmidzi, tetapi ada seseorang namanya Abu Abdullah at-Tirmidzi. Dia punya kitab Sawahibu Nawadirul Usul. Bukan Imam At-Tirmidzi yang masyhur. Kemudian, apakah semua umat Nabi itu difitnah di kuburannya? Apakah semua umat Rasulullah itu ditanya di kuburannya? Maka jawabannya tidak. Tidak semua umat Nabi itu ditanya di kuburnya. Tidak semua umat Rasulullah SAW itu difitnah di kuburannya. Ada beberapa orang dikecualikan tidak kena fitnah kubur ini. Yang pertama tentunya para anbiya. Para nabi-nabi
mereka tidak mungkin ditanya di kuburannya. Nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus ke muka bumi ini tidak akan ditanya oleh para malaikat di kuburannya. Kenapa? Karena berdasarkan dua hal. Pertama, para nabi-nabi itu lebih utama daripada para syuhada. Nabi itu lebih afdal daripada orang yang mati syahid. Orang mati syahid, sebagaimana nanti kita akan jelaskan, tidak ditanya di kuburannya, bagaimana dengan Nabi ditanya di kuburannya. Maka Nabi tidak mungkin ditanya di kuburannya, karena para syuhada itu tidak ditanya di kuburannya. Sedangkan Nabi itu lebih utama, Rasul itu lebih utama daripada orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, Nabi SAW itu adalah yang ditanyakan. Nabi SAW yang ditanyakan, tidak mungkin dia ditanya kepada dirinya sendiri. Sedangkan beliau ditanyakan tentangnya kepada umatnya. Maka tidak mungkin seorang yang ditanyakan, dia ditanya lagi. Ya. Maka berdasarkan ini kata para ulama, bahkan ulama menukil ijma kesepakatan masalah ini, bahwasanya Nabi, Rasul-Rasul yang Allah utus ke muka bumi ini tidak akan ditanya di kuburannya. Kemudian yang kedua, yang tidak akan ditanya di kuburannya adalah orang yang mati pada hari Jumat atau mati pada malam Jumat. Maka orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat, maka tidak akan ditanya di kuburannya. Hal ini didasari dengan sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ma min muslim yamutu yawmal jum'ah atau lailatul jum'ah illa waqahu Allah fitnatul qabr. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim mati pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari fitnah kubur. Artinya tidak ditanya dia di dalam kuburannya. Taib. Apakah semua orang mati pada malam Jumat atau hari Jumat tidak ditanya di kuburannya? Jawabannya iya, kalau terpenuhi syarat-syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah dia tidak membatalkan fadilah ini. Jadi di dalam Islam, mungkin ada di antara Anda yang bertanya, bagaimana kalau orang kada sembahyang? Iya. Kada meninggal mati malam Jumat, nyamannya kada ditanya misalnya. Atau kita kayak ini mati bareng-bareng aja malam Jumat bertabrakan diri misalnya. Biar kada ditanya di kuburan. Iya. Mungkin ada orang berpikir demikian. Ya malam Jumat, kelas kejaran raya ditabrakan diri, jelas surga ini kada ditanya di kuburan. Apakah demikian? Tidak. Taib, kapan seorang mendapatkan fadilah tersebut? Ketika dia tidak membatalkan fadilah itu. Jadi semua fadilah yang Allah kasihkan, ganjaran yang Allah kasihkan itu kita dapatkan dengan dua hal. Kita laksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa-apa yang membatalkan fadilah tersebut. Di antara hal yang membatalkan fadilah tersebut adalah kesyirikan. Orang yang berbuat syirik tentu dia tidak akan mendapatkan fadilah ini. Orang yang melakukan kekufuran, apakah dia dapat fadilah ini? Tidak dapat. Iya. Maka kapan kita mendapatkan fadilah, janji yang Allah janjikan kepada kita? Dengan dua hal. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Yang kedua adalah kita tidak melakukan apa-apa yang membatalkan fadilah tersebut. Contoh, saya kasih contoh. Orang yang bersedekah memberi orang dapat pahala. Pahalanya banyak sekali. Kapan pahala yang banyak ini dia dapatkan? Ketika dia bersedekah dan tidak melakukan amalan yang membatalkan sedekah tersebut. Apa amalan yang membatalkan sedekah? Adalah mengungkit pemberian. Yang mana orang yang diberi itu menjadi sedih, sakit hati. Maka dia tidak mendapatkan fadilah tersebut. Dia tidak mendapatkan amalan kesolehan yang dia lakukan. Karena dia melakukan pembatal amal soleh tersebut. Maka seperti itu pula orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat, kapan dia dapat fadilah tersebut? Ketika dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan dia tidak melakukan apa yang membatalkan fadilah tersebut. Kemudian yang ketiga, di antara orang yang tidak ditanya nanti di kuburannya adalah para syuhada. Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid ini tidak akan Allah tanya di kuburannya. Kenapa?
Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ada seorang lelaki datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma balul mu'minin yuftanuna fi kuburihim illa syahid." Qal, "Kafa bi barakati suyuf ala ra'sihi fitnah." Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang beriman itu difitnah di kuburnya, ditanya di dalam kuburannya? Kenapa syahid, orang yang mati syahid tidak ditanya? Orang mati di medan peperangan, kenapa tidak ditanya di kuburannya? Kenapa yang lain ditanya?" Sahabat ini pengen tahu alasannya, bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, "Cukuplah," kata Nabi, "kilatan pedang di atas kepalanya itu sebagai ujian bagi orang tersebut di medan peperangan. Maka tidak perlu lagi dia diuji di dalam kuburannya. Cukuplah di medan peperangan itu tebasan pedang di atas kepalanya lewat dan seterusnya. Itu menandakan keimanannya. Maka tidak perlu lagi diuji di dalam kuburannya." Berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan orang yang mati syahid itu tidak ditanya di kuburannya. Kemudian yang tidak juga ditanya di kuburannya, ya, yang keempat adalah, dan ini subhanallah luar biasa, ya, orang mati dalam kondisi demikian ini, saya tidak menemukan di dalam nas pahala yang begitu besar melebihi pahala ini. Pahala yang ajib luar biasa. Orang yang mati berjaga-jaga di medan peperangan. Jadi yang disebut dengan istilah murabit. Murabit itu dia berjaga-jaga di medan peperangan. Siapa tahu ada musuh datang. Ya, dia kalau ada musuh datang dari kejauhan, dia melaporkan, ya, kepada pasukan. Disebut dengan murabit, yang berjaga-jaga di pos pembatasan dan seterusnya. Ketika di medan peperangan. Ini perhatikan pahalanya itu luar biasa. Disebutkan di dalam hadis Salman, ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadisnya. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami syahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amaluhu alladhi kana ya'maluh wa ujriya alaihi rizquhu wa aminal fattan." Kata Nabi SAW, berjaga-jaga sehari semalam di medan peperangan itu lebih baik dari puasa sebulan dan lebih baik daripada beribadah salat malam sebulan. Sehari, kata Nabi SAW, berjaga-jaga di medan peperangan itu lebih baik dari puasa sebulan penuh dan beribadah salat malam sebulan penuh. Kemudian, apalagi setelah itu, sampai di sana pahala tidak. Setelahnya lebih ajib lagi. Kata Nabi SAW, "Wa in mata." Jika orang itu mati ketika dia berjaga-jaga di medan peperangan, maka Allah Subhanahu wa taala alirkan, ya. Allah kasih pahalanya terus mengalir yang dia amalkan di dunia. Jadi semua amalan yang dia kerjakan di dunia ini mengalir itu setiap hari. Kalau di dunia ini dia mengerjakan amalan misalnya 1000 pahala, setiap hari 1000 pahala mengalir ke dia. Juriya alaihi amaluhu wa ujriya alaihi rizquhu. Dan rezekinya Allah alirkan terus kepada orang tersebut. Wa amanul fattan. Dan orang ini selamat dari fitnah. Selamat dari pertanyaan kuburan. Maka saya tidak menemukan ibadah yang luar biasa. Pahala yang luar biasa di dalam Islam seperti pahala orang yang berjaga-jaga di medan peperangan. Ya, maka ini di antara golongan juga yang dikecualikan tidak terkena fitnah kubur. Kemudian golongan yang kelima, ya, yang tidak terkena fitnah kubur adalah anak-anak kecil, ya. Kemudian orang-orang gila. Maka di antara orang yang tidak ditanya, ya, di antara orang yang tidak ditanya di kuburannya adalah orang yang mati di waktu kecil, anak-anak kecil, itu tidak ditanya. Dan seperti itu pula orang yang gila. Orang yang gila itu juga tidak ditanya di kuburannya. Kenapa tidak ditanya orang gila di kuburannya? Karena pertanyaan itu bagian dari taklif. Taklif itu adalah dibebankan untuk orang mengerjakan ibadah.
kita ketika melaksanakan ibadah, kita ini disebut dengan mukallaf. Orang yang menjalankan ibadah. Karena ada taklif, ada perintah untuk menjalankan ibadah. Sedangkan orang gila itu tidak ada perintah untuk menjalankan ibadah. Karena dia tidak mampu untuk menjalankan ibadah tersebut. Makanya kata para ulama, ya, orang gila dan orang majnun dan anak kecil itu tidak ditanya di kuburannya. Karena mereka tidak ada taklif di dalam kehidupan mereka. Taib. Di antara permasalahan yang berkaitan dengan fitnah kubur. Apakah fitnah kubur ini menimpa hanya orang muslim saja? Ataukah orang kafir itu tidak diajak, tidak ditanya di kuburannya? Orang kafir ketika langsung dipatak, apakah langsung dipukuli misalnya oleh malaikat? Ya langsung ya langsung diazab oleh malaikat? Ataukah orang kafir ini juga ditanya oleh para malaikat pertanyaan kuburan? Terjadi khilaf di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan bahwasanya orang kafir itu ya tidak ditanya di kuburannya. Berbeda dengan orang munafik. Ya, berbeda dengan orang munafik. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ya orang kafir itu juga ditanya di dalam kuburannya. Ya, orang kafir itu juga ditanya di kuburannya. Kenapa? Karena ada hadis ya yang menjelaskan bahwasanya orang kafir itu ditanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bara, wa ammal munafik awil kafir. Kata Nabi, adapun munafik atau orang kafir. Kemudian Nabi menyebutkan pertanyaan kuburan. Ini menunjukkan orang munafik, orang kafir juga ditanya di kuburannya. Maka orang kafir dia tidak akan bisa menjawab pertanyaan para malaikat. Taib. Kemudian siapa yang menanyakan di pertanyaan di kuburan ini? Siapa yang menanyakan? Iya. Disebutkan di dalam sebuah hadis ya, bahwasanya yang menanyakan ini adalah dua orang malaikat yang Allah tugaskan ya, tugasnya khusus menanyakan di kuburan. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza qubiral mayyit atahu malakan aswadan azraqan yuqal li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir." Ya. Kata Nabi SAW, jika dikuburkan seorang mayit di kuburannya, maka datanglah dua malaikat yang hitam dan biru. Ya. Kemudian salah satunya bernama Munkar dan salah satunya bernama Nakir. Maka dua malaikat inilah yang ditugaskan untuk menanyakan pertanyaan ini kepada si mayit. Taib Ustadz, bagaimana dengan orang yang misalnya dia mati terbakar jadi abu? Atau orang yang misalnya tenggelam dimakan ikan ya, atau dimakan buaya sudah habis. Apakah ditanya di kuburannya? Ditanya di kuburannya. Terus gimana cara penanyaannya? Wallahu taala alam. Itu perkara gaib. Tetapi semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh para malaikat bagaimanapun bentuk matinya. Kecuali 5 golongan tadi yang disebutkan bahwasanya mereka tidak akan ditanya di kuburannya. Kemudian ada permasalahan tentang masalah fitnah kubur ini. Disebutkan di dalam hadis Bara bahwasanya seseorang itu ketika meninggal kemudian datang malaikat menanyakan pertanyaan ini, maka ruhnya dikembalikan. Ruhnya dikembalikan ke dunia. Padahal kita tahu bahwasanya ruh orang mukmin itu ketika meninggal maka diangkat ke atas. Ya, diangkat ke atas kemudian ya di dalam perut burung. Terus kenapa ruh itu dikembalikan? Tapi ketika ruh itu dikembalikan berarti hidup lagi dong orangnya. Ya, badannya hidup kembali sebagaimana badan kita ini ketika dicabut nyawanya berpisah, roh tersebut ketika roh itu dikembalikan berarti hidup lagi dong badan kita tersebut seperti kehidupan di dunia. Maka jawabannya adalah tidak demikian. Ini adalah pengembalian khusus, tidak seperti kehidupan di dunia. Ini adalah keadaan khusus yang Allah kembalikan ruh itu ke dunia. Dan ini tidak bisa dikiaskan ketika seseorang hidup
di alam dunia. Dan ini kadang-kadang jadi dalil sebagian orang yang membolehkan meminta kepada si mayit. Ya, karena ruhnya dikembalikan. Kita katakan ini adalah keadaan barzakhiyah, keadaan alam barzakh. Tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan alam dunia. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya kubur ini ada azab dan ada nikmat. Sebelum saya membahas begitu panjang tentang masalah azab dan nikmat, ada baiknya kita harus mengetahui siapa-siapa orang-orang yang dikatakan oleh Nabi SAW yang dikatakan dia itu husnul khatimah, yang mendapatkan kenikmatan, ya, yang dikatakan dia husnul khatimah dan mendapatkan kenikmatan ya di dalam kuburnya. Disebutkan kalau kita kumpulkan hadis-hadis yang mengatakan tanda-tanda husnul khatimah, maka itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Hadis-hadis yang menjelaskan seseorang itu mati dalam keadaan husnul khatimah sangat banyak sekali. Tapi saya sebutkan yang bagian yang terpenting di antara tanda husnul khatimah. Di antaranya adalah orang yang mati mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang yang mati mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalimat la ilaha illallah, inilah orang salah satu ciri husnul khatimah. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka subhanallah, orang yang akhir hayatnya kalimatnya la ilaha illallah, ini ciri orang ini mendapatkan nikmat di dalam kuburannya. Kemudian yang kedua, di antara orang yang dikatakan husnul khatimah adalah orang yang meninggal dengan dahinya berkeringat. Nabi SAW mengatakan al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau dia meninggal dengan dahinya berkeringat. Ketika dia meninggal, dahinya berkeringat. Taib. Kenapa dikatakan dahinya berkeringat? Disebutkan oleh ahlul ilm, itu kinayah. Ya, ungkapan bahwasanya begitu sakitnya matinya tersebut sampai mengeluarkan keringat. Dan itu tanda dihapuskan dosanya. Ya, makanya kata para ulama, ini ciri orang itu mendapatkan husnul khatimah, bahwasanya dahinya berkeringat. Ustaz, ya, ini preman bahari tacut bahari. Ya, berkeringat dahinya. Bisa jadi orang itu ada tanda husnul khatimah. Dan jangan sangka, jangan dikira orang yang matinya kelihatannya sakit, ya, wah ini pas jangan diazab orang nih. Ya, betilambung misalnya matinya. Ya, pas jangan belum tentu. Ya, jangan juga Anda kira orang matinya tersenyum, wah surga ini. Senyum sih din apa macam. Belum tentu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa orang tersebut, Allah ya hapuskan ketika di titik akhirnya sehingga di matinya susah. Untuk Allah hapuskan dosanya. Karena semakin besar musibah seseorang, semakin besar pula ya dosa yang diampunkan. Bisa jadi orang tersebut agak mudah matinya, kita melihat mudah matinya, Allah ingin mengadabnya dengan adab yang pedih sehingga tidak ada kebaikan baginya setelahnya. Maka kita tidak boleh mengatakan ini husnul khatimah atau ini su'ul khatimah kecuali apa yang telah diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Maka jangan kita katakan orang ini mati husnul khatimah dari mana pian tahu, senyum orangnya matinya. Ketawa orangnya matinya enggak. Senyum, ketawa itu bukan tanda husnul khatimah, ya. Maka ya kita tidak boleh mengatakan ini husnul khatimah kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, di antara tanda husnul khatimah yang kita jelaskan tadi, yaitu mati pada malam Jumat atau mati pada hari Jumat. Maka itu husnul khatimah. Kemudian di antara juga husnul khatimah adalah orang mati karena penyakit taun, ya. Penyakit taun itu tanda husnul khatimah. Taun itu seperti apa? Itu wabah yang luar biasa, ya. Pernah terjadi pada masa sahabat, ya. Dan taun itu ya penyakit ya benjolan-benjolan biasanya ada di ketiak. Ya, benjolan-benjolan, dan ulama banyak menafsirkan penyakit taun ini. Ada sebagian ahlul ilm menafsirkan penyakit taun ini dengan kanker, walaupun ini kurang tepat. Ya,
tetapi dia mirip semacam kanker semacam itu. Ya, tetapi taun ini katakan para ulama disebutkan Nabi mensifat dari sifat taun itu disebutkan dalam beberapa hadis dan tanda-tandanya adalah adanya benjolan-benjolan di ketiak dan ini wabah yang luar biasa. Ya. Makanya Ibnu Hajar rahimahullah taala beliau punya anak beliau semuanya mati karena taun. Ya, anak beliau semuanya mati karena taun. Maka beliau menulis kitab sangat indah sekali tentang penyakit taun, Badul Ma'un ya, buku beliau ya. Memberikan maun ya, pertolongan ya, orang yang tertimpa penyakit taun ya. Beliau menghibur hati beliau ketika anak beliau meninggal menulis buku tersebut. Maka ya, orang yang terkena taun itu syahid. Kata Nabi SAW, at-taun syahadatun li kulli muslim. Penyakit taun itu adalah syahid bagi seorang muslim. Dan orang terkena taun kemudian dia meninggal dengan taunnya itu tanda dia husnul khatimah. Kemudian juga di antara tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah orang yang mati sakit perut. Orang yang mati kena akibat penyakit di perutnya. Maka orang yang mati kena akibat penyakit di perutnya ini juga tanda husnul khatimah. Nabi SAW mengatakan, man qatalahu batnuhu fala yu'adzab fi qabrih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mati ya mati akibat dibunuh oleh perutnya, maka dia tidak diazab di kuburannya. Ya, maka ini tanda husnul khatimah. Orang yang mati kena sakit perut. Ulun sakit mah apa termasuk sakit perut lah Ustaz misalnya. Ya, orang terkena penyakit mah atau penyakit yang berkaitan dengan perut, apa saja penyakit yang berkaitan dengan perut mati akibat demikian, maka itu adalah tanda husnul khatimah. Kemudian juga adalah orang yang mati dengan tenggelam. Ya, berkunjung di sungai kemudian tenggelam. Maka ini juga tanda husnul khatimah. Nabi SAW bersabda, Nabi mengatakan asyuhada'u khamsah. Kata Nabi, orang mati syahid itu ada 5. Kemudian Nabi menyebutkan al-mat'un, orang yang terkena taun, wal maftun, orang yang mati karena penyakit perutnya, wal gharik, orang yang mati tenggelam. Maka ini juga tanda husnul khatimah. Kemudian orang yang kejatuhan bangunan, ini juga tanda husnul khatimah, mati karena kejatuhan bangunan. Tukang begawi kemudian kejatuhan bangunan, ya mati dia, ini tanda husnul khatimah. Karena Nabi mengatakan di antara orang yang mati syahid adalah orang yang mati karena kejatuhan bangunan. Kemudian di antara juga husnul khatimah adalah seorang wanita mati karena melahirkan. Wanita ketika dia melahirkan dan dia meninggal dalam kondisi melahirkan, maka ini tanda wanita itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Kata Nabi SAW pernah berkata kepada para sahabat, atadruna man syuhada ummati. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, tahukah kalian siapa yang mati syahid di umatku? Kemudian kata para sahabat, qatlul muslim syahadah ya Rasulullah. Sesungguhnya orang yang mati di medan peperangan wahai Rasulullah, itulah mati syahid. Kata Nabi SAW, inna syuhada ummati idzan laqalil. Kalau begitu kata Nabi SAW, maka yang mati syahid di umatku itu cuma sedikit saja. Kalau yang hanya mati di medan peperangan, berarti nanti yang mati syahid di umatku itu hanya sedikit saja. Kemudian kata Nabi SAW, qatlul muslim syahadah. Seorang muslim mati di medan peperangan itu mati syahid. Wa ta'un syahadah. Orang mati karena ta'un itu adalah mati syahid. Kemudian kata Nabi SAW, wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a. Kata Nabi SAW, dan wanita yang mati akibat nifasnya. Artinya wanita mati akibat dia melahirkan. Maka siapapun wanita yang mati akibat dia melahirkan, ini tanda husnul khatimah. Maka tanda wanita itu mati dalam kondisi baik. Ya. Maka ibu-ibu ya ummahat ya jangan takutan bisi anak. Ya. Kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kadang-kadang sebagian wanita takut melahirkan. Ya, takut melahirkan ya. Pusing dulu melahirkan. Bahkan ini pahala yang sangat besar. Kalau dia meninggal dalam kondisi demikian, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian di antara juga tanda husnul khatimah disebutkan oleh para ulama adalah orang yang mati karena membela agamanya. Ya,
maka orang yang mati membela agamanya adalah mati syahid. Dan orang yang mati karena membela hartanya juga mati syahid. Kata Nabi SAW, man qutila an dinihi aw malihi fa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena membela agamanya atau membela hartanya, maka dia mati dalam kondisi mati syahid. Maka ini diantara tanda-tanda husnul khatimah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Taib. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu tanda-tanda orang yang mendapatkan nikmat di kuburnya, timbul pertanyaannya, orang yang mendapatkan azab di kubur itu, apakah selama-lamanya dia mendapatkan azab? Contoh misalnya, ini ada orang bermaksiat, kemudian dia meninggal, kemudian dia diazab di kuburannya. Apakah sampai hari kiamat dia diazab di kuburannya? Apakah sewaktu-waktu azab itu berhenti bagi orang yang diazab di kuburannya? Maka para ulama sepakat, ya, bahwasanya orang kafir, ya, orang kafir, ulama sepakat bahwasanya azabnya tidak akan pernah berhenti. Ya. Orang kafir itu azabnya tidak akan pernah berhenti. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Fir'aun dan keluarganya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya." Sesungguhnya neraka itu ditampakkan kepada Fir'aun dan orang-orangnya dari pagi dan petang, ditampakkan di kuburan tersebut kepada Fir'aun. Maka ini menunjukkan orang-orang kafir kalau dia meninggal, maka azab itu tidak akan pernah berhenti. Azab kubur itu terus sampai hari kiamat. Maka di hari kiamat lebih parah lagi siksanya. Taib, bagaimana dengan orang-orang beriman? Orang-orang beriman yang melakukan perbuatan dosa besar. Berzina, minum khamar, berjudi, mencuri dan seterusnya. Kemudian dia diazab di kuburannya. Apakah azab itu terus ya menyiksanya sampai sampai dibangkitkan? Maka di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm mengatakan kadang-kadang azab itu bisa berhenti. Kadang-kadang azab itu bisa berhenti. Akibat apa? Akibat ada mungkin di antara anak yang mendoakan. Atau akibat ada di antara kaum mukminin yang memintakan istighfar kepadanya. Maka ulama dalil mereka adalah mengkiaskan bahwasanya seorang mukmin itu kalau dia meninggal, maka dia tidak kekal di neraka. Dia akan dimasukkan di surga nanti suatu saat nanti. Sebab itu pula ketika kata mereka di kuburan. Ketika dia diazab di kuburannya, kalau ada orang yang memberikan pahala, atau ada orang yang mendoakannya, atau ada orang yang memintakan ampun untuknya, bisa jadi azab itu berhenti. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ahli ilm, dan ini pendapat yang rajih, orang itu kalau sudah diazab di kuburannya, maka azab itu tidak berhenti. Orang itu kalau sudah diazab di kuburannya, maka azab itu tidak berhenti. Kenapa? Karena keumuman dalil menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah diazab di dalam kuburan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberhentikan azab tersebut. Ya. Di antara dalilnya banyak sekali. Pertama, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, "Bainama rajulun yajurru idharahu minal khuyala khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Di dalam sebagian riwayat, hatta taqumas sa'ah. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki, ya, dia menjulurkan pakaiannya ke bawah, isbal, ya, dengan sombongnya, ya. Kemudian khusifa bihi, maka laki-laki itu ditenggelamkan ke dalam tanah. Maka laki-laki itu masuk ke dalam tanah tersebut, ya, Allah hukum dia dimasukkan ke dalam tanah tersebut, ditenggelamkan sampai hari kiamat. Hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat. Ini menunjukkan azab ini sampai hari kiamat tidak pernah berhenti. Dalam sebagian riwayat, dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, ketika itu Nabi SAW marra biqabrain.
Nabi SAW melewati 2 kuburan. Kemudian kata Nabi SAW, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Kata Nabi SAW, sesungguhnya 2 orang ini akan diazab. Dan tidaklah mereka 2 orang ini diazab di dalam kuburannya akibat dosa besar yang mereka lakukan. Kemudian kata Nabi SAW, amma ahaduhuma fakana la yastatir minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Kata Nabi SAW, adapun salah satu kuburannya itu diazab akibat dia tidak menutup auratnya ketika dia kencing. Ketika dia kencing, dia tidak menutup auratnya, terbuka auratnya, dilihat oleh orang. Dalam sebagian riwayat, la yatanazzah anil baul. La yastur itu tidak menutup, kalau yatanazzah adalah dia tidak bersih ketika dia buang air, maka diazab di kuburannya. Wa ammal akhar, kata Nabi SAW, adapun yang lain, fakana yamshi bin namimah. Orang ini suka namimah, ngadu domba antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian summa akhadha jaridatan ratbatan fasyaqqaha binisfain. Kemudian Nabi pun mengambil pelapah kurma yang masih basah, kemudian dibelah oleh Nabi menjadi 2. Summa gharada fi kulli qabri wahidatin. Kemudian Nabi taruh setiap kuburan tersebut pelapah yang sudah dibelah tersebut. Kemudian para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Wahai Rasulullah, apa yang engkau perbuat ini? Kata Nabi sallam, la'allahu ayyukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Kata Nabi sallam, mudah-mudahan pelapah ini meringankan azab mereka berdua sebelum dia kering. Maka mafhum dari hadis Nabi ini, azab itu tidak akan pernah berhenti. Ya, bahwa azab itu tidak akan pernah berhenti. Ini berhenti akibat keadaan khusus dari Nabi SAW. Artinya azab itu tidak pernah berhenti, terus menerus sampai hari kiamat. Makanya orang kalau sudah diazab di kuburannya, maka azab itu terus menyiksa dia sampai Allah bangkitkan nanti di hari kiamat kelak. Taib. Tadi kita mengetahui azab kubur itu terus menerus kalau orang itu diazab. Sebab itu pula kenikmatan. Orang itu ketika mendapatkan kenikmatan, maka kenikmatan itu terus menerus dia dapatkan sampai dibangkitkan di hari kiamat kelak. Kemudian Bapak Ibu, ketika seseorang itu diazab ataukah dia mendapatkan nikmat, siapa yang merasakan azab tersebut? Siapa yang mendapatkan nikmat tersebut? Ruhnya kah ataukah jasadnya? Atau kedua-duanya sama-sama mendapatkan azab? Maka terjadi khilaf di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini. Yang benar adalah ketika seseorang itu diazab atau mendapatkan nikmat, maka pada asalnya azab dan nikmat itu terjadi pada ruh. Asalnya ya terjadi pada ruh. Tetapi kadang-kadang jasad itu merasakan azab dan kadang-kadang jasad itu merasakan nikmat. Ya. Maka pada asalnya ya azab itu terjadi pada ruh. Tetapi kadang-kadang kadang-kadang jasad itu kadang-kadang merasakan azab, kadang-kadang juga merasakan nikmat. Ketika ruh itu mendapatkan nikmat di surga, ya kadang-kadang jasad itu ya dia mendapatkan nikmat tersebut dia merasakan. Ya. Ketika jasad tersebut dihukum dia ya mendapatkan azab, ketika ruh itu diazab dia, maka jasad pun juga merasakan. Makanya Anda jangan heran ketika Nabi SAW di Isra Mi'rajkan, ketika Nabi SAW diangkat ke langit di Isra Mi'rajkan, Nabi SAW disebutkan dengan hadis yang panjang, Nabi melihat ada orang yang berenang, setiap ketepian dilempar dengan batu dan seterusnya. Taib. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang ruhnya diazab. Itu adalah orang-orang yang ruhnya diazab. Ya. Ya, maka ruhnya diazab demikian rupa. Sehingga yang di bumi pun bisa merasakan azab tersebut. Tetapi pada asalnya nikmat dan azab itu dirasakan oleh ruh. Ya, tetapi kadang-kadang jasad itu juga bisa merasakan azab tersebut. Kemudian kenapa ya disebut dengan azab kubur atau nikmat kubur? Ya, padahal kadang-kadang
ya ada orang itu tidak dikuburkan, ya tidak dikuburkan, ya. Ada orang meninggal tidak dikuburkan, dimakan binatang, ya, dimakan ular misalnya, ya hancur tubuhnya tidak dikuburkan atau terbakar, ya. Tapi kenapa disebut dengan azab kubur sedangkan dia tidak dikuburkan? Para ulama mengatakan, ya, dia dinamakan azab kubur dan nikmat kubur karena kebanyakan orang itu kalau meninggal dia dikuburkan. Maka diambillah dari penamaan yang umum ini. Karena kebanyakan orang itu ketika dia meninggal dikuburkan. Hanya sedikit sekali orang itu ketika meninggal tidak dikuburkan. Makanya dinamakan dengan azab kubur. Dan azab ini, ya, walaupun yang tidak dikuburkan tetap dia akan merasakan azab kalau seandainya dia diazab. Atau dia mendapatkan nikmat kalau seandainya dia mendapatkan nikmat walaupun tidak dikuburkan. Wallahu taala alam, mungkin ini saja yang perlu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita masih lanjutkan permasalahan tentang azab kubur ini masih banyak. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Taib. Ada yang bertanya silahkan. Banyak. Bismillah. Ustaz, kalau orang ini meninggalnya husnul khotimah, apakah kemungkinan dia itu dapat syafaat? Iya. Jazakumullah khair. Pertanyaan beliau, apakah orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat bisa mendapatkan syafaat? Wallahu taala alam. Tetapi mudah-mudahan beliau dapatkan syafaat. Tapi tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang mati pada malam Jumat atau hari Jumat mendapatkan syafaat, sehingga kita tidak bisa mengatakan dia akan mendapatkan syafaat. Tetapi kita berharap dia mati dalam keadaan baik. Mudah-mudahan dia mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan tentu ya, kubur itu sebetulnya penentu. Orang itu kalau dia mendapatkan nikmat, maka insya Allah setelahnya dia mendapatkan kenikmatan. Orang itu ketika dia mendapatkan azab di kuburannya, itu pacangan orang itu akan disiksa. Karena kata Utsman, setelahnya itu kata Nabi SAW, asyad. Setelahnya itu lebih keras lagi. Ya. Taib. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Ya. Apakah azab kubur mengurangi apa? Oh ya, jazakumullah khair. Apakah azab kubur mengurangi azab neraka? Beda. Azab kubur tersendiri, azab neraka tersendiri. Ya, kalau sudah diazab di kubur, maka nerakanya berkurang tidak. Ya, maka azab neraka itu ada siksa yang lain. Ya, berbeda dengan siksa di kuburan. Itu kehidupan yang lain. Di kuburan itu kehidupan hayatul barzakhiyah. Adapun di neraka itu kehidupan yang lain, kehidupan hari akhirat. Maka berbeda. Ketika dia diazab di kuburan, maka tidak mengurangi siksanya di neraka. Ya. Kalau dia diazab di kubur, apakah tidak disiksa di neraka? Ya, kalau Allah menetapkan dia disiksa di neraka, maka dia akan disiksa di neraka. Maka itu siksa yang berbeda ya antara azab kubur dengan neraka. Wallahu taala alam. Taib. Kita jawab pertanyaan ini banyak. Assalamualaikum Ustadz. Ayah saya meninggal pada malam Jumat dan beliau meninggal karena penyakit diabetes. Apakah beliau meninggal dalam keadaan baik? Apakah penyakit beliau bisa mengampuni dosa-dosa beliau di masa lalu? Mohon doanya Ustadz buat beliau. Iya, orang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat itu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah. Maka sesuai dengan beliau tanyakan ini berarti ayah Anda mati dalam kondisi baik, tanda husnul khatimah. Adapun penyakit, ya penyakit itu penggugur dosa. Orang kalau ditimpa penyakit, ya itu adalah penggugur dosanya. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, "Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukatil lati yushakuha illa kafarallahu bi khatayah." Kata Nabi SAW, tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa sedih, rasa letih, rasa capek, rasa gundah, ya, kemudian duri yang menusuknya, rasa sakit yang menimpanya, kecuali ya hal tersebut penghapus dosanya. Maka ya penyakit yang diderita oleh seseorang itu adalah sebagai penghapus dosa orang tersebut, ya. Dan seseorang ketika ditimpa penyakit apa saja, dia bersunudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
akan menghapuskan dosa-dosanya. Wallahu taala alam. Dan mudah-mudahan ya beliau ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya dan diberikan kenikmatan di dalam kuburnya. Taib. Apa hukumnya meninggalkan salat berjamaah di masjid karena masih di warung, lagi proses menghabis makanan yang sudah dibeli? Ini udzur. Ini udzur. Kalau seandainya dia lagi makan, kemudian dikomandangkan iqamah, maka ini udzur dia untuk tidak sholat berjamaah. Yang penting kada bersengaja menunggu para adzan hanya nukar. Ya. Kalau bersengaja pas para adzan hendak nukar ini kada boleh. Tetapi kalau dia kebetulan sudah setengah jam sebelum adzan dia sudah mesan. Jaga tukangnya ini bayut misalnya, ya, masaknya lawas bana ditunggu, ya, kemudian datanglah azan disiapkan makanan sudah jadi, maka dia menyantap makanan, ya, ketika qomat masih sibuk dengan makanannya, makanya udzur meninggalkan sholat berjamaah. Berdasarkan hadis Nabi SAW, la sholata bihadrati at-ta'am. Kata Nabi SAW, tidak ada sholat kalau makanan sudah disajikan, maka dihabiskan. Taib. Agama Islam itu lebih condong menyuruh kita untuk hidup miskin atau hidup kaya, Ustaz? Kalau dipilih hendak miskin kah hendak kaya? Kalau ulun memilih kaya, Bang. Taib. Pertama, agama Islam itu memilih apa? Tidak ada pilihan dalam Islam itu, milih miskin atau kaya. Kadang ada sebagian orang itu tidak cocok miskin dia. Kalau dia miskin dia mungkin bisa menjadi kufur. Ada sebagian orang itu tidak cocok dia kaya. Kalau dia kaya dia bisa raja maksiat. Iya. Makanya ada sebagian sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, dia berdoa kepada Allah, saya tidak cocok untuk miskin. Iya. Maka yang terbaik ya di agama Islam tidak ada yang mengatakan ya disuruh kita miskin, juga tidak ada. Disuruh kaya juga tidak ada. Tapi di dalam agama Islam kita itu disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ya berhusnudzon apa yang telah Allah tentukan. Kalau ditakdirkan kita itu miskin, maka yakini itu pasti baik untuk kita. Kalau kita ditakdirkan kaya, maka yakini itu pasti baik untuk kita. Maka di dalam Islam itu yang terpenting adalah bertakwa. Apapun keadaan Anda miskin, Anda orang bertakwa. Anda kaya, Anda orang yang bertakwa. Itulah yang terbaik. Ya. Apapun keadaan Anda, yang penting Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan itu tidak penting. Kita entah miskin entah kaya itu sama-sama saja. Cuma kadang-kadang orang memandang kehidupan ini Anda harus yakini segala sesuatu yang tidak Anda miliki pasti Allah gantikan yang lain. Contoh, orang ini dikasih oleh Allah harta banyak. Ya, harta banyak. Ya. Anda yakini ada yang Allah berikan tidak Allah berikan kepada orang tersebut. Itu harus Anda yakini. Ada kenikmatan yang Allah berikan kepada Anda, tidak Allah berikan kepada orang tersebut. Bisa jadi Anda dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, anak-anak yang soleh, anak-anaknya baik menurut. Bisa jadi anak orang tersebut mecal misalnya, ngalih, dia atur apa macam. Maka Anda harus yakini ada kebahagiaan yang Allah kasihkan kepada orang tersebut. Ketika Allah ambil, Anda tidak menjadi orang kaya, orang miskin, ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang kaya yang Anda miliki. Ya. Maka yang terpenting adalah kita itu bertakwa kepada Allah apapun keadaan kita. Entah itu kita kaya atau kita miskin. Islam tidak menyuruh semua apa-apa. Yang disuruh kita itu, dilarang kita itu untuk menyiksa diri. Ya. Kalau Anda bisa mengumpulkan uang, bisa untuk kaya, maka jadi orang kaya. Bukan disuruh untuk menyiksa diri, kada seteh. Allah nak miskin aja. Sudah tuhuk di dunia ini mencari duit, tidak demikian. Islam ya tidak menyuruh orang untuk miskin dan juga tidak mengatakan Anda harus mengumpulkan harta sebanyak-banyak, tidak. Kalau Anda bisa kaya silahkan. Ya, Ustadz saya tidak mau kaya, tetapi Islam juga melarang orang itu untuk menyiksa dirinya. Maka di dalam agama Islam itu tidak menginginkan kesusahan. Allah itu tidak menginginkan kesusahan kepada hambanya. Makanya di dalam Islam itu dilarang kita menyusahkan diri. Misalnya hendak sembahyang ke masjid. Jalan sing parakan 100 meter, ulah hendak pahalanya banyak berkelilingnya. Ya, 1 kilo. Hendak pahalanya banyak. Tidak demikian. Ini salah. Islam ketika sesuatu itu bisa ditempuh dengan cara mudah, tempuhlah dengan mudah. Ketika Anda ingin naik haji, ya, ulun hendak pahalanya banyak, Ustaz pakai sepeda dari Banjarmasin ke Mekah.
Anda bisa naik pesawat, itu salah. Cara semacam itu karena Allah tidak menginginkan kesusahan di dalam beribadah. Ya Allah tidak menginginkan susah orang itu beribadah. Taib. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya, apakah meninggal sebab COVID bisa dikiaskan dengan taun dan mendapat kaidah mati syahid juga? Jazakumullah khairan. COVID bukan taun. COVID itu penyakit pernapasan. Sedangkan taun itu adalah penyakit yang menimpa apa? Yang saya jelaskan tadi, di antara taun itu adalah ya benjolan yang ada di ketiak dan semisalnya. Ini di antara pengertian taun. Taun itu banyak pengertiannya. Ini di antara pengertian taun. Adapun COVID itu bukan taun, dan di antara bukti COVID itu bukan taun, dia masuk ke kota Madinah. Karena kota Madinah itu tidak bisa dimasuki taun. Maka COVID itu masuk kota Madinah. Ya, maka bukan taun. Itu sangat jelas sekali. Taib. Izin bertanya Ustadz. Saya mempunyai pegawai yang sudah selama 2 bulan tidak bekerja. Sebelumnya sudah diberi ancaman tidak digaji jika tidak hadir. Bagaimana saya harus menyikapinya Ustadz? Apakah boleh saya tidak menggajinya? Iya. Kalau seandainya dia tidak bekerja dan dia digaji akibat kerjanya, maka ya boleh Anda tidak gaji. Ya. Tidak ada masalah. Karena dia digaji berdasarkan amalan pekerjaannya. Kalau dia tidak hadir, tidak Anda gaji, maka tidak mengapa. Anda tidak berdosa. Inya menuntut salah. Ya, kenapa dia tidak bekerja? Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah mutlak setiap orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah husnul khatimah atau masuk surga? Walaupun dia diketahui ahli bid'ah atau mengerjakan kebid'ahan. Iya, orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka itu tanda husnul khatimah. Tanda husnul khatimah, ya. Bisa jadi orang itu mengerjakan bid'ah, dia tidak tahu itu bid'ah, itu banyak. Orang banyak mengerjakan bid'ah, dia tidak tahu itu salah. Dia menyangkanya benar dan dia ingin mencari yang benar. Bertakun, yang ditakuni salah. Ya, yang ditakuni salah, ingin bertakun dengan ini, dipadahkan yang kayak ini. Oh ya, bertakun pula orang, dipadahkan kayak ini 2 bulan tambah mantap lagi. Kadang-kadang dia ada orang semacam itu, dia ingin mencari kebenaran, ingin dia kalau ada tahu yang hak dia amalkan, dan itu banyak di kalangan kaum muslimin demikian. Ya. Maka kalau orang itu mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, insya Allah dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Taib. Afwan Ustadz, mohon diumumkan. Ustadz, dalam sebuah hadis yang artinya barang siapa sholat berjamaah selama 40 hari dan mendapatkan takbir pertama ikhlas karena Allah, akan dicatat baginya terbebas dari 2 hal, yaitu terbebas dari api neraka dan terbebas dari sifat munafik. Ya. Riwayat Tirmidzi, Nasa'i dinilai hasan oleh Syekh Albani. Pertanyaannya, mohon jelaskan makna dari takbir pertama dari takbiratul ihram. Makna dari takbir pertama dari takbiratul ihram, ya, sebagian ulama menjelaskan maksudnya adalah dia tidak, ketika imam itu mengucapkan takbiratul ihram, dia ada di masjid. Ketika imam bertakbiratul ihram Allahu Akbar, dia ada saat itu. Itu ini dimaksudkan dengan takbir pertama. Sebagian ulama mengatakan takbir pertama itu selama imam belum takbir untuk ruku. Ini di antara bentuk pengertiannya. Iya, bahwasanya imam itu belum takbir ruku, Anda hadir di sana. Anda bertakbir. 2 penafsiran ini saling mendekati. Tidak ada yang pasti dalam masalah ini. Tetapi yang paling dekat wallahu taala a'lam, pengertian yang kedua. Selama imam itu tidak berpindah kepada takbir untuk ruku dan dia mendapati, maka insya Allah dikatakan dia mendapati takbir pertama. Walaupun di saat takbir dia tidak hadir di masjid, masih dalam kondisi berwudu misalnya. Maka insya Allah selama imam itu tidak masuk ke takbir untuk ruku, dia mendapati, maka dikatakan dia mendapatkan takbir pertama. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar ceramah agama, yaitu jamaah Jumat yang datang terlambat pada saat khatib sudah berkhutbah. Pendapat Ustadz, jamaah yang datang terlambat tadi haram dia melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, karena jamaah itu wajib mendengarkan khutbah.
pendapat ustadz yang lain, jamaah yang datang terlambat tadi dianjurkan dia sholat sunnah tahiyatul masjid. Menurut ustadz, manakah di antara dari pendapat tadi yang benar untuk diikuti? Mohon penjelasannya. Nanti kalau ditakuni pulang pendapat ustadz C bertambah. A, B, C. Taib. Pertama, yang benar adalah disuruh dia tahiyatul masjid. Hadisnya adalah hadis Salik Ghatafani. Dalilnya adalah hadis Salik Ghatafani. Salik Ghatafani ini datang ketika masuk masjid, kemudian dia melangkahi, ya, langsung dia duduk. Kemudian disuruh oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW, berdiri. Ya, disuruh oleh Nabi untuk sholat tahiyatul masjid. Dan saat itu Nabi sedang berkhutbah. Maka ini dalil yang sangat jelas. Bahwasanya Nabi sedang berkhutbah, seorang sahabat Salik Al-Ghatafani ini, dia melungkahi orang, kemudian dia duduk ya tanpa sholat tahiyatul masjid. Ditegur oleh Nabi ya untuk dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Dan itu kejadiannya di waktu khutbah Jumat. Maka disuruh untuk orang itu untuk sholat tahiyatul masjid, ya, tahiyatul masjid, tidak langsung duduk. Dan itu dikasih uzur, dia tidak mendengar khutbah akibat dia sholat tahiyatul masjid. Kemudian, apakah ada perbedaan pendapat dalam 4 madhab tentang pembahasan dzikir berjamaah bersama-sama setelah selesai sholat? Mohon penjelasannya Ustadz, apakah masalah ini termasuk khilafiyah muktabar yang bisa ditoleransi perbedaannya, karena amaliyah ini kebanyakannya diamalkan dalam madhab Syafi'iyah dan yang lainnya. Kalau dicari apakah ada perbedaan ulama membolehkan dzikir berjamaah, ya kalau dicari pendapat ya ada pendapat demikian. Tapi tidak semua pendapat itu ya bisa dijadikan dalil. Ya. Maka yang terpenting yang bagi kita adalah dalil. Maka berzikir bersama-sama atau berzikir yang dianjurkan ketika sholat adalah seseorang berzikir sendiri-sendiri, masing-masing. Ya, seseorang ya berzikir masing-masing, ya, sebagaimana para sahabat mereka berzikir masing-masing, tidak dipandu. Ini sunnahnya demikian, ya. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Ustadz dalam rangka mengajari kada apa-apa kalau amun sekali 2 kali kada apa-apa, kalau tiap hari apa pintarnya, ya. Maka kalau sekali 2 kali tidak masalah kalau niatnya untuk mengajari, misalnya dia mengajari anaknya apa macam, tetapi tidak terus-menerus dia demikian, ya, tidak terus-menerus dia demikian. Maka afdalnya adalah ya seseorang tersebut dia berzikir masing-masing, ya, dia berzikir masing-masing, ya, tidak dipandu oleh seseorang, ya, karena itu juga lebih khusyuk, dia lebih khusyuk, karena kalau dipandu itu kadang-kadang dia tidak tahu berapa kali dia sudah menyebut Subhanallah, dia tidak tahu, ya, tidak tahu berapa kali dia menyebut subhanallah, ya. Oleh karena itu disuruh kita itu berzikir masing-masing. Taib. Berdasarkan pertanyaan Ustadz, pernyataan Ustadz, orang yang diadab dalam kubur tidak akan berhenti adabnya. Apakah kita sebagai orang yang masih hidup bisa meringankan orang yang diadab dalam kuburnya? Maka seseorang terus dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang saudara kita dan kita tidak tahu apakah dia diadab atau tidak. Tetapi orang yang masih hidup berhusnudzan kepada Allah bahwasanya saudaranya, keluarganya walaupun banyak maksiat, dia berhusnudzan akan mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, dia berhusnudzan bahwasanya Allah akan mengampuninya. Maka kita yang masih hidup ini disuruh untuk berhusnudzan, berbaik sangka kepada saudara kita yang sudah meninggal. Terus kita mintakan ampun, terus kita mintakan doa. Mudah-mudahan doa Anda, ampunan Anda, ya, bermanfaat nanti di hari kiamat kelak untuk saudara Anda. Taib. Assalamualaikum Ustadz. Apa maksud ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Ya, maksudnya adalah seseorang ya mengerjakan apa yang Allah perintahkan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut. Taib. Bagaimana status dalil yang membaca surah Al-Muluk setiap malam dapat mencegah siksa kubur? Ini sebetulnya dibahas di Dewan Fatwa. Intinya tidak ada anjuran maksudnya di sini adalah membaca menentukan pada malam Jumat, ya. Tidak ada pertama penentuan membaca pada malam Jumat. Kemudian juga tidak ada juga penentuan dibaca setiap malam, tetapi adalah diamalkan.
adalah diamalkan. Bentuk pengamalan ini adalah membacanya, kemudian mengamalkan isi kandungannya. Maka orang yang melakukan demikian, maka dia terhindar dari fitnah kubur. Ya. Maka semacam itu cara seseorang mengamalkan surah Al-Muluk. Kemudian, jika adab kubur terus menerus, bagaimana dengan doa anak ke orang tuanya yang dapat mengangkat orang tuanya dari adab kubur? Yang doa anak disebutkan di dalam hadis itu adalah dimasukkan ke dalam surga. Saya katakan adab kubur itu berbeda dengan hari kehidupan, hari kiamat. Hayatul barzakhiyah itu sesuatu yang berbeda dengan nanti masalah surga dan neraka. Ini masalah yang lain. Adapun hadis doa anak itu adalah dimasukkan ke dalam surga dan juga tidak dijelaskan di hadis tersebut dia disiksa, tidak dijelaskan. Ya. Makanya kita yang hidup ini, Ustaz berarti ulun ini kadang mendoakan Abah Ulun lah. Apa Abah Ulun kayaknya banyak maksiat, percuma aja mendoakan? Tidak. Anda bersusnudzan. Ya bahwasanya siapa saja dari saudara kita, dari keluarga kita yang meninggal, kita bersusnudzan Allah mengampuninya, Allah masukkannya ke dalam surga. Kita tidak tahu dia dikuburnya seperti apa. Ya, maka ketika Anda berdoa memintakan ampunan kepada Allah, berdoa, maka kalau seandainya mendapatkan kenikmatan, niscaya bertambah kenikmatan tersebut. Ya, bertambah kenikmatan tersebut. Semakin bertambah amal soleh seseorang, semakin bertambah pula kenikmatan yang dia dapatkan. Ya, maka kita yang masih hidup ini kita tidak tahu perkara gaib. Maka jangan kita memponis, ya, untuk apa kita berdoa? Kita tidak tahu dia diazab apa tidak. Sama seperti kita hidup di dunia ini, kita tidak tahu masuk neraka apa masuk surga, untuk apa beramal ya masuk neraka juga misalnya. Ya, maka kita tidak tahu kehidupan kita di dunia ini. Apakah Anda masuk surga atau masuk neraka? Tapi kita disuruh untuk beramal dan orang itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada saudara kita atau orang terdekat kita ketika meninggal, kita tugas kita bersusnudzan dan kita mendoakan ampunan untuknya, sudah cukup. Serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.